عنا بطاعته وهدانا للقيام بعبادته شرح صدورنا لتوحيده ومعرفته وشرف لنا بحب حبيبه وخير خلقه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saya muliakan, saya hormati imam masjid, muadzin, pengurus, dan saya muliakan bapak-bapak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya keluar karena dahak ya, lendir. Jadi memang niat juga mau bahas masalah itu, ternyata praktek langsung. Jadi kalau menelan lendir yang sudah keluar dari makharijul huruf kha, kita kalau sebut huruf kha, kalau lendirnya sudah keluar lewat dari itu, kita telan batal puasa. Begitu juga mohon maaf, ingus. Ingus juga kalau sudah lewat dari rongga tenggorokan, itu dalam kitab I'anatul Talibin ya, disebutkan bahwasanya yang membatalkan itu segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati tenggorokan. Kalau masih dalam mulut belum batal. Tapi kalau sudah ditelan lewat tenggorokan, maka disitulah puasa kita batal. Ini perbedaan antara ludah. Kalau ludah dimaafkan, ludah yang masih ada di dalam mulut kita belum keluar dari mulut. Kalau sudah keluar dari mulut, memang dalam ibarat para fuqaha itu membatalkan puasa. Kalau ludah yang sudah keluar dari mulut, misalnya sudah di bibir, mohon maaf ya, ini penjelasan dalam kitab fikih. Kita jilat lagi, telan, itu ludah batal karena sudah keluar dari mulut. Kalau dia masih dalam mulut, ludah kita telan, tidak membatalkan. Tapi beda dengan lendir ya. Lendir beda dengan ludah. Kalau lendir sekalipun masih dalam mulut, dia sudah keluar dari tenggorokan, ditelan batal. Ingus juga begitu. Terkecuali lendirnya masih berada di bawah tenggorokan. Kita bisa rasakan itu kan, mana lendir yang posisinya berada di melewati tenggorokan atau di bawah tenggorokan. Kalau yang di bawah tenggorokan kita telan, lendir tidak batal karena dia belum keluar dari batasan yang membatalkan puasa. Ini yang perlu diperhatikan. Begitu juga mandi, ini perhatikan juga mandi. Orang yang lagi puasa jangan kita ini yang lagi puasa mandinya kita sama seperti mandi di luar bulan puasa ya. Main cebur-cebur aja. Air masuk telinga, batal. Memang kalau yang membatalkan masuk ke lubang yang salurannya sampai ke rongga tubuh di dalam. Itu yang lubang-lubang itu ya. Kalau sesuatu masuk batal. Tidak harus makanan. Pakai katembat ya, korek kuping masuk batal. Ada dalam mazhab Syafi'i. Mandi ketika sedang berpuasa, kita cara mandinya sama seperti ketika tidak berpuasa. Kadang-kadang kan air masuk ke telinga. Kalau mandinya litabarrud, hanya untuk menyegarkan badan, para ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nihayatuz Zain mengatakan faqad batala saumuhu, puasanya batal. Jadi mandi tidak dilarang, tapi caranya itu yang harus diperhatikan. Caranya jangan sampai air itu masuk ke dalam telinga. Sudah kalau mulut yang membatalkan kan yang masuk lubang hidung lewat muntaha khaythum, kata para fuqaha. Pangkal tulang paling ujung, kalau lewat masuk batal. Kalau di mulut melewati apa? Tenggorokan.
Kalau di telinga masuk ke dalam batnul uzun, bagian dalam telinga. Ukurannya dari kelingking ini sudah bisa membatalkan kita punya puasa. Kita masukkan paling dalamnya batal. Ini mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, termasuk dalam ibadah puasa mazhab Syafi'i ini ketat, hati-hati di dalam berhukum. Tapi kalau jari telunjuk tidak batal. Ya, jari tengah tidak batal. Yang batal jari kelingking atau benda-benda yang seukuran jari kelingking. Dia masuk ke bagian paling dalam dari jari kelingking ini ke dalam telinga, maka faqad batala shaumuh. Sungguh dia sudah membatalkan puasanya, atau sungguh puasanya telah batal. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Lubang dubur juga membatalkan. Perempuan yang cebok, mohon maaf, jangan ceboknya sama seperti ketika tidak berpuasa. Itu di dalam kitab fikih, kalau dia masuk, ya, perempuan itu khususnya, dia masukkan jari ke dalam batnul farj, dalam kemaluan itu sudah masuk, itu batal. Jadi ceboknya tetap dia harus cebok, tapi jangan sampai memasukkan ke dalam batnul farj. Nah, ini pentingnya ilmu fikih, ikhwan muslimin. Begitu juga berenang. Mohon maaf, saya masih lihat bulan Ramadan ini masih ada yang berenang di sore-sore hari. Berenang ini di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Kalau sekedar hanya berendam tanpa menyelam, ya. Menyelam itu kalau bahasa Ternate batum, ya. Kalau menyelam begini, airnya sampai di sini nih. Bagian ini kita tidak ceburkan ke dalam laut. Masih aman. Belum batal. Tapi di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau dia kentut batal. Karena kentut itu mengeluarkan angin, setelah itu ada yang masuk sedikit air. Itu dalam kitab Nihayatuz Zain itu. Masuk ke dalam duburnya. Ketika sudah masuk ke dalam dubur, batala shaumuh. Puasanya apalagi batu menyelam. Wah, menyelam batal. Karena pasti air itu akan masuk ke rongga. Imma dia masuk ke anf, hidung, atau ke mulut lewati tenggorokan, atau dia masuk ke telinga. Bisa tidak orang nyelam, ya, dia menjaga 3 rongga ini yang di depan saja nih, jangan kemasukan air? Tidak bisa. Maka dia batal. Maka yang lagi puasa jangan dulu batobo dah. Jangan dulu batobo pasti menyelam. Pasti menyelam. Karena itu membatalkan puasa. Dan wajib mengqadha nantinya. Nah, ini hal-hal yang penting. Cuma di sini ada perbedaan, ya. Tadi kalau kita sholat Jumat, kita mandikan niat mandi sunnah untuk sholat Jumat. Nah, kalau mandinya yang sunnah tidak sengaja masuk air tidak batal. Karena mandinya dalam rangkaian ibadah, mandi Tapi kalau mandi litabarrud untuk menyegarkan badan, ya dia teledor, ya, tidak hati-hati, masuk ke telinga sengaja maupun tidak sengaja batal. Karena sudah diinformasikan ilmu ini lewat para ulama bahwa kalau sedang puasa harus menjaga rongga ini jangan kemasukan sesuatu apapun. Tapi kalau mandi sunnah dimaafkan. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, masalah fidyah, ya. Kalau berbicara ibadah puasa pasti ada yang namanya fidyah. Fidyah itu kafarat bagi orang yang berbuka puasa. Fidyah itu istilahnya banyak, ada dalam masalah bab haji ada disebut fidyah juga. Di bab umroh ada disebut fidyah. Ada fidyah di dalam bab puasa namanya fidyatus shaum. Orang yang berbuka puasa juga tidak semua kena fidyah, ya. Ada beberapa golongan yang kena fidyah. Jadi fidyatus shaum itu kafaratun liman aftar. Dia sebagai penebus kesalahan bagi orang yang berbuka puasa. Nah, fidyah ini kita harus jujur di dalam keilmuan, ya, bahwa
fidyah ini sama seperti zakat fitr. Zakat fitrah kalau orang biasa sebut, kalau bahasa fikih namanya zakatul fitr. Kalau zakat fitrah sudah di bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa kitab At-Turath itu zakatul fitr. Zakatul fitr ini maupun fidyah dia harus berbentuk makanan, hukum dasarnya. Ini disepakati oleh 3 madhab. Madhab Al-Maliki, madhab Asy-Syafi'i, dan madhab Hambali. 3 madhab ini sepakat bahwa fidyah itu sama seperti zakat fitrah, makanan pokok yang biasa dimakan. Kalau kita makannya beras, setahun penuh beras apa yang biasa kita makan? Merek kan macam-macam tuh. Ya, mereknya macam-macam. Yang kita makan merek itu yang paling banyak selama setahun, zakat dan fidyahnya harus keluar merek itu. Gak boleh merek yang di bawah harga. Kalau di atas harga boleh. Kalau yang di bawah tidak boleh. Dari mana para ulama menyimpulkan bahwa fidyah, kita fokusnya di fidyah, zakat fitrah, pembahasan panjang, beda lagi pembahasannya. Fidyah itu dalilnya adalah makanan pokok yang harus dikeluarkan, ya. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. 'Alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa kemudian dia berbuka puasa, bagi dia adalah fidyah ta'am. Allah nyatakan apa? Makanan bagi satu orang miskin. Tapi mazhab Hanafi yang membolehkan mengkonversi daripada fidyah bentuk makanan ke uang, itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan itu. Dan ulama mutakhirin Said Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengarang kitab berjudul Tahqiqul Amal fi Ikhrazi Zakatil Fitr bil Mal. Nah, beliau juga termasuk yang mendukung dan membolehkan mengkonferensi zakat fitrah maupun fidyah dalam bentuk uang. Tapi kita harus jujur, kalau 3 mazhab enggak boleh. 3 mazhab menyatakan harus dengan berupa makanan pokok. Kalau ada kita lihat yang mengganti dengan uang, mungkin dia merujuk ke pendapat mazhab Hanafi. Dan ukuran fidyah pun berbeda. Kalau 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, fidyah itu 1 mud. 1 mud itu seperti tangan berdoa, ya. Kita berdoa, tangan kita tempelkan begini. Itu ukurannya tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 7 ons kalau kita genapkan, ya. 7 ons. 1 mud itu 7 ons. Jadi fidyah itu kalau ada yang tidak berpuasa, yang golongan yang nanti saya terangkan, yang mana saja yang keluarkan fidyah, ya. Karena tidak semua yang buka puasa keluar fidyah. Dia hanya mengeluarkan setiap hari 1 mud diberikan kepada seorang fakir miskin, atau kalau dia 30 hari misalnya, maka bisa dia berikan kepada fakir miskin yang berbeda. Bisa dikumpulkan sekaligus, bisa dicicil. Kalau kumpulkan sekaligus, itu sahabat Anas bin Malik pernah melakukan itu. Beliau kumpulkan 30 orang, mungkin beliau kan termasuk sahabat yang sudah sepuh usianya, panjang umur, sudah tua, syekhun kabir, sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka dia tidak perlu puasa. Tapi setiap harinya dia harus mengeluarkan fidyah. Kalau 30 hari kurang lebih 20 kilo lebih, 20,25 kilogram. Bisa dalam bentuk masak, makanan siap saji, bisa. Tapi konsekuensinya pakai lauk, kan? Masa hanya kasih beras. Kalau yang mentah beras saja boleh. Tapi kalau mau masak boleh juga. Tapi konsekuensinya kita harus tambahkan lauk. Tidak harus 1 hari 2 kali atau 3 kali. Yang penting ukuran. Memang kalau ukuran dengan beras itu makannya 1 hari bisa 2 kali. Kasih lauk, kalau boleh lauk yang enak-enak begitu, ya. Lauk yang enak-enak, yang gimana mereka makan juga itu mereka nikmati kalau mampu, ya. Tapi kalau tidak mampu berupa beras saja tanpa lauk. 30 hari fidyahnya berapa?
20 kilo lebih, 20,25 kilogram. Kasih beras, selesai itu fidyah. Ya, akiniyat. Dan fidyah 3 mazhab gak boleh diuangkan. Dia hanya berupa makanan pokok. Mazhab Hanafi membolehkan. Nah, ini terkait masalah fidyah. Nah, siapa saja yang dianjurkan, diperintahkan untuk mengeluarkan fidyah bagi orang yang berbuka puasa? Para fuqaha mengatakan ada 4 orang yang buka puasa. Yang pertama, ma yalzamu fihi al-fidyah wal qada. Wajib qada juga, wajib fidyah juga. Qada puasanya diganti juga, tapi dia juga harus mengeluarkan fidyah. Siapa mereka itu? Al-awwalu al-iftar li khaufin ala ghairi. Orang yang buka puasa sebab orang lain. Contoh yang paling konkret, ibu yang hamil atau ibu yang menyusui. Ibu yang hamil ada mengandung anak, dia tidak mampu puasa, lemah. Kemudian ditanya, kenapa kau buka puasa? Saya takut nanti kalau saya puasa janin ini kasihan, takut kesehatannya terganggu dan seterusnya. Berarti ibu hamil ini dia buka puasa karena siapa? Karena janin, bukan karena dirinya. Nah, yang semacam ini nanti kita yang sebagai suami yang wajib, yang dibebankan hukum untuk membayar fidyahnya. Karena dia istri adalah tanggungan nafkah kita, maka kita juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah dan juga mengeluarkan fidyah. Ya, atau hamil atau menyusui. Kalau menyusui, bayinya sudah lahir, kenapa tidak berpuasa? ASInya tidak keluar. Maka sang ibu tidak berpuasa. Dia berbuka puasa karena apa? Karena takut ini anak gak dapat ASI. Berarti buka puasanya karena yang lain, orang lain, bukan karena dirinya. Maka yang dianjurkan, diperintahkan kepadanya qada juga tetap nanti sudah keluar Ramadan qada dan bayar fidyah. Beda kalau ibu hamil, kenapa buka puasa? Saya punya kondisi jadi lemah. Saya, bukan bayinya nih. Saya kalau puasa saya jadi lemah. Maka tidak perlu fidyah. Dia hanya qada. Karena dia buka puasa karena dirinya, bukan karena yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ma yalzamu fil qada duna fidyah. Orang yang wajib qada tapi tidak diwajibkan fidyah. Itu banyak. Orang sakit gak kuat puasa, buka puasa, qada saja gak perlu fidyah. Lagi safar, perjalanan jauh, mungkin kepayahan di tengah jalan, buka puasa. Ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia ganti di hari-hari berikut. Bagi orang sakit, bagi safar, orang pingsan dan seterusnya. Ini banyak ya. Qada tanpa fidyah. Ada yang fidyah saja tanpa qada. Ma yalzamu fihil fidyah dunal qada. Siapa mereka? Syekhun kabir, orang yang sudah sangat tua. Sudah saking tua gak mampu puasa. Gak perlu dia qada puasa, yang dia tinggalkan puasa itu. Tapi kita setiap harinya dari 1 hari buka puasa, fidyah keluar. 1 mud. Atau mudmir ya, maridun muzmin, sakit yang tidak tahu la yurja bur'uhu, kapan dia sembuh, sakit parah dan sakitnya ini berkepanjangan, gak sembuh-sembuh. Kayak seperti apa? Misalnya zaman kita ini ada yang cuci darah. Cuci darah itu kan lemah dan dia harus terus-menerus begitu. Kalau memang tidak mampu dia puasa dan waktunya itu memang panjang sekali, dia tidak perlu mengqada puasa karena sakit parah. Tapi dia ganti dengan apa? Fidyah. Dia ganti dengan fidyah. Kemudian yang keempat, tidak qada juga tidak fidyah juga. Jadi qada juga tidak, fidyah juga tidak. Siapa mereka? La wala kal majnun alladzi lam yata'adda bi jununi. Orang gila. Orang gila itu fidyah tidak, qada juga tidak. Nah, di sini yang harus diperhatikan, kalau fidyah ukuran mazhab Hanafi itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud.
4 mud itu kurang lebih 3,5 kilo. Kalau 3 madhab 1 mud 7 ons kurang lebih, atau kurang dari itu sedikit. Itu perbedaan. Jadi kalau di konferensi keuangan dianjurkan, diusulkan pakai ukuran 3,5 kilo. Kalau mau dirubah ke uang, untuk ittiba dengan madhab Hanafi. Nah, ini tentang masalah fidyah. Terakhir saya ingin sampaikan, ada yang bertanya juga, apakah zakat ini boleh kita serahkan ke orang tua kita? Orang tua kita susah. Maka di sini ada keterangan yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, juga kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menerangkan kalau orang tua itu susah, sebenarnya hukum Islam itu anak harus menafkahi, wajib. Orang tua ini susah, sudah tidak mampu cari nafkah lagi. Kewajiban anak bukan ngasih zakat. Kewajiban anak menanggung nafkahnya. Kalau orang tua ini sudah ditanggung nafkahnya, sehari-hari anak yang berikan makanan, dan orang tua ini sudah tidak mampu lagi kerja, maka tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang diwajibkan nafkah kepadanya. Ini kaidahnya begitu ya, man talzamu nafaqatuhum. Siapa yang wajib kita nafkahi dalam rumah, misalnya istri kita, anak kita, bahkan orang yang asisten rumah tangga istilahnya, yang kita sudah nafkahi dia. Orang tua kita juga, karena sudah tidak mampu kerja, kita bawa ke rumah kita nafkahi sehari-hari. Mereka semua ini yang wajib kita nafkahi kepada mereka, dan sudah kita berikan nafkah kepada mereka. Zakat tidak boleh disalurkan kepada mereka, karena sudah ada lewat nafkah. Karena nanti bisa jadi, ya manusia kadang-kadang licik ya, atas sama orang tuanya juga dia licik. Orang tuanya susah, gak usah kasih nafkah, nanti kan tiap tahun saya kasih zakat. Saya kasih zakat, sehingga apa? Dia menghindar dari kewajiban memberikan nafkah. Kecuali orang tuanya tidak dalam tanggungan nafkah, orang tuanya masih punya kekuatan, masih suka kerja, ada pendapatannya ada. Boleh tidak zakat? Kalau kita lihat pendapatannya ada, tapi mungkin ada sedikit kurang, kadang-kadang ada yang kurang ya, maka boleh kita salurkan zakat kepada orang tua. Ya, kita salurkan boleh, karena beliau tidak dalam tanggungan nafkah. Tapi kalau memang sudah tidak mampu, anak berperan sebagai orang yang wajib menafkahi kedua orang tuanya, dan tidak boleh mengeluarkan zakat kepada kedua orang tuanya yang sudah ia nafkahi. Itu yang pertama. Bisa memang kalau orang tuanya masih mampu, bisa ada pendapatan, masih bisa kerja, boleh kita kasih, sekalipun kita tidak nafkahi mereka, kasih zakat, itu boleh. Kalau masuk dalam ghorimin, mungkin ada berhutang untuk hal maslahat, maka masuk ke dalam sinfun tersebut, golongan tersebut. Kemudian yang terakhir, boleh tidak zakat kita salurkan ke luar daerah. Kita tidak berikan di Ternate, tapi kerjanya di Ternate. Kita berikan di luar kota, di luar daerah atau di luar kota. 3 mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, mereka sepakat bahwa tempat di mana kita mencari nafkah, disitulah tempat kita salurkan zakat. Tidak boleh di luar. Beda dengan zakat fitrah ya. Ini zakat mal. Kalau zakat fitrah, tempat di mana kita mendapati hari raya Idul Fitri, disitulah zakat fitrah. Kalau zakat mal, tempat di mana kita mendapatkan nafkah, penghasilan ya, disitulah kita salurkan zakat. Namun mazhab Hanafi membolehkan, dan ini diterapkan di zaman kita kebanyakan, yaitu boleh kita salurkan itu zakat di luar kota. Kalau di luar kota itu ada kerabat kita, keluarga kita, sahabat kita, orang yang kita kenal, yang memang mereka berhak menerima zakat, dalam mazhab Hanafi boleh menyalurkan ke keluar. Nah, itu beberapa aturan di dalam hukum Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita faqih ya, faqih fiddin, diberikan faqihna fiddin, kita pemahaman
hukum agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan fa tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.